A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya, taklim rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab keutamaan kota Mekah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada lagi yang dinamakan hijrah dari Mekah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat apabila kamu dipanggil oleh pemerintah untuk berperang, maka berangkatlah pada waktu yang lain. Ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kota Mekah sewaktu dia menciptakan langit dan bumi. Pengharaman itu berlanjut hingga hari kiamat kelak. Sebelumku tiada siapapun yang dibolehkan berperang di negeri ini. Aku sendiri pun tidak dibolehkan melakukan perkara yang sama, kecuali satu masa. Kota ini telah diharamkan oleh Allah hingga hari kiamat nanti. Pohon-pohon tidak boleh ditebang, binatang buruan tidak boleh dibunuh, barang temuan di kota ini tidak boleh diambil, kecuali orang yang ingin mengumumkan rumput tidak boleh dicabut atau dipotong. Al-Abbas radhiyallahu anhu bertanya, apakah iskahir sejenis tumbuhan berbau harum? Terkecuali, wahai Rasulullah, karena ia sangat berguna bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, kecuali iskahir. Diriwayatkan dari Abu Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia pernah berkata kepada Umar bin Sa'id yang telah mengutus beberapa orang utusan ke Mekah, izinkan aku, wahai Amir, untuk menceritakan kepada kamu satu ucapan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. Aku mendengar sendiri sabda Nabi dengan kedua telingaku, dengan hati yang khusyuk dan dengan kedua pasang mata. Aku terus menatap Nabi setelah memanjatkan puji-pujian ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah lah yang mengharamkan Mekah, bukan manusia yang mengharamkannya. Maka diharamkan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat menumpahkan darah di kota Mekah atau memotong pohon-pohon di dalamnya.
jika ada seseorang yang mempersoalkan keringanan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, katakan saja kepada mereka, sesungguhnya Allah memang mengizinkan kepada Rasulnya, tetapi tidak mengizinkannya kepada kamu. Sebenarnya aku sendiri pun hanya diizinkan seketika saja di waktu siang hari, kemudian kembali diharamkan. Pengharaman yang terjadi hari ini adalah sebagaimana sebelumnya. Jadi hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Allah yang maha mulia lagi maha agung berkenan membuka kota Makkah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri di hadapan manusia setelah memanjatkan puji-pujian kehadirat Allah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah berkenan melindungi kota Mekah dari serangan antara tentara bergajah dan mengizinkan kepada Rasulnya dan orang mukmin menguasai kota tersebut. Sesungguhnya dalam kota Makkah tidak dihalalkan kepada sesiapapun belum atau sesudahku. Aku sendiri pun hanya dihalalkan seketika saja. Pada waktu siang hari, binatang buruan dalam kota itu juga tidak boleh dibunuh. Begitu juga pohon-pohon tidak boleh ditebang. Barang yang temuan juga tidak bisa diambil, kecuali orang yang ingin mengumumkan siapa yang dibunuh. Maka wali atau keluarganya boleh membuat dua pilihan. Apakah mau menuntut diat atau qisas. Abu Abbas radhiyallahu anhu bertanya, apakah izqahir terkecuali wahai Rasulullah? Karena izqahir bisa digunakan untuk keperluan kubur dan rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kecuali izqahir. Tiba-tiba seorang lelaki dari penduduk Yaman bernama Abu Syah berdiri dan berkata, tulislah untukku, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuliskanlah untuk Abu Syah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasuki kota Mekah ketika pembukaan kota tersebut dengan memakai sejenis topi besi. Ketika Nabi membuka topi besi itu, datang seorang lelaki dan berkata, Ibnu Khatal bergantung di tirai Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, bunuhlah dia. Malik menjawab. Ulangi, Malik menjawab, baiklah. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca. Dan yang mana kita baca, kita dengar tentang bab keutamaan kota Mekah.
Yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan. Insyaallah untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.